Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhiruhu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa majid ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Amma ba'd. Ibu yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dari waktu ke waktu arah ke sana lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya mari kita perbanyak sholawat wa salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Rasulullah berkenan memberikan kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini, keluarga kita di rumah, adalah syafaat isma yauma la yanfa' malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya rabbal. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, adapun kajian kita pada malam hari ini, pembahasan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Hilyatul Awliya, yaitu perhiasan para wali-wali Allah yang dikarang oleh Imam Syekh Abu Nu'aim. Di dalam kitab tersebut ada ungkapan penyampaian Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu khalifah yang keempat sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga pernah disampaikan dalam pengajian Rabu. Cuma karena Rabu di pengajiannya 2 kali sebulan, sudah lama disampaikan, maka tidak ada salahnya kita sampaikan juga pada malam hari ini di perwiridan atau majlis ta'lim ar-rahmah. Ada tepatnya di situ ada 5 pesan Sayyidina Ali bin Abi Thalib kepada kita hamba Allah, kepada kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang 5 ini pinomatlah dapat kita 4, dapat 4 3, dapat 2, dapat 2 pinomat asal. Kalau tak dapat sama Ustaz, tak tahu lagi saya. Mati aja lah Ustaz Somad. Tak dapat juga. Kenapa? InsyaAllah mudah kita paham. Jadi kenapa 5 Ustaz? Kalau ada nanti Ustaz menyampaikan 6, mungkin waktunya panjang. Kalau ada nanti Ustaz menyampaikan 4, ya mungkin waktunya pendek, menggali dari kitab yang lain. Kalau Ustaz 5, kenapa? Karena terdapat dalam kitab Hilyatul Awliya karangan Al-Imam Syekh Abu Nu'aim. Yang pertama, ibu-ibu yang Allah dengarkan baik-baik, apa pesan Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib? La yarju 'abdun illa rabbah. Agak jauh sikit ya. Kurapan agak dekat sikit. La yarju 'abdun illa rabbah, jangan terlalu berharap sama hamba. Dalam kehidupan ini, kata Sayyidina Ali, sepupunya Rasulullah, menantunya Rasulullah, sahabatnya Rasulullah, jangan terlalu berharap sama hamba, tetapi berharaplah sama Allah Subhanahu wa taala. Apa pahamnya, Bu? Contohnya, berharap sama manusia pasti kecewa. Berharap sama suami, terlalu berharap. Macam ya rumah tangga kata udah 20 tahun tak tahan. Udah 20 tahun rumah tangga tak tahan. Udah 3 tahun. Jadi ingat, berharap sama anak
kecewa yang dapat. Timbullah keluh kesah, 5 kamu di rumah ni, 1 pun tak bisa kamu nolong mama. Mau benar. Sahur punya kamu sama ya kamu nasib. Dari itu yang timbul. Kan? Hati-hati kita. Kalau terlalu berharap. 5 kamu kebosakkan, memperjuangkan kamu, melahirkan kamu di antara hidup dan mati. 1 pun kamu tak bisa menolong aku, jangan. Maulah. Tahu pula kamu sama ayah kamu, dah mulai nikah begini saja. Putus. Dapat baba. Berharap sama pemimpin. Apa lagi bu, dipilih juga orang. Ini sekali lagi nak pilkada. Dikasihnya nomor HP-nya waktu sebelum terpilih. Ketika terpilih jangan harap bu itu nomor HP-nya, digantinya. Di WA-nya tak jawab. Saya pun yang dijawabnya, Pak, kami dulu perwitan Yasin malam Jumat di Jalan Kurang. Semua kami mendukung Bapak, mencoblos Bapak. Tak mencucuk kan Pak mati, Bapak kami coblos. Ya. Jadi apa bu? Ini Pak, keluarga saya begini-begini. Bu, dulu kan waktu ondak pilkada, kan sudah saya turunkan bantuan saya bu. Saya kasih orang ibu jilbab seragam warna pink. Sepekeh saya bantu. Apa lagi bu? Putus hubungan dengan nyamuk kata. Sodi. Ya kan? Didatangi dia kan, tapi sudah saya kasih serangan fajar gitu. Kan? Subuh-subuh masuk boras, masuk minyak, masuk gula. Kan? Apa lagi bu? Habis selesai kecewa pak. Berharap sama pemimpin kalau hari ini. Sagalonya naik. Orang herayo awak nampuni. Betul. Kalau naik cuma 1 yang turun kalapur. Sagalonya naik. Dari pokok. Sayur pun mahal. Naudzubillah min dzalik. Gawat. Berharap sama kita ni. Sakit awak karang. Masuk rumah sakit, tak datang ini jamaah menjenguk. Marah, kecewa. Tapi begitu lagi. Makanya kawan basonangnya banyak. Lagi naik daun awak. Sehat kakanda, sehat abang dah. Wah, buang angin pun kawan awak air. Ketua sama di ketua. Tapi kalau dah turun awak kang tak punya jabatan habis. Orang disiputkan orang. Tegalah kamu tak menjenguk aku ke rumah sakit. 20 tahun kita berkawan di Ar-Rahmah di Muslimat malam Jumat ni. Tak bisa kita berharap. Diundang karang jamaah. Ada acara di rumah, tak hadir, kecewa, pasti kecewa. Kan? Maka la yarju 'abdun illa rabbah, kata Sayyidina Ali, jangan kamu terlalu berharap sama hamba, pasti kecewa. Berharaplah sama Allah Subhanahu wa taala. Bisa bu? Mengulu awak kahang sama suami. Oh ya habis lagi kan. Tidak pun ada hati-hati pakai trik lah bu. Anak ibu saya ajarkan trik. Kalau pun nak meminta ibu sesuatu, adu sama Allah. Kalau langsung kang ajab kita. Habis kita kang mula kang piring tahu bang. Laki-laki ni kalau dah temperamen dicarinya kang dinding yang mana paling apa? Paling lapuk itu dia tumbuknya. Besok diganti besok. Jadi mengadu sama Allah. Solat mengadu awak di belakang pas suami pula solat juga. Kalau berjamaah pula setiap berjamaah awak solat minta tu. Kuatkan sikit bu, setel sikit. Ya Allah ya Allah. 15 tahun kami Allah yang berumahkan. Ku tengoklah badan malam Jumat semua orang pakai jenggot muda, pakai kodah. Aku sadar tak ada yang makan. Pingin juga aku ya Allah. Tapi ingin juga aku nak bawa somas ni. Datang abah di belakang. Amin. Amin God. Tapi kalau langsung belum tentu. Habis gitu gang. Malah gang itu gang ikut-ikutan langsung semua. Mengadu sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu kami pun tak bisa terlalu berharap sama jamaah. Mau gitu. Kalau kadang lagi ada kak ustaz ni kan ada dia lagi naik-naiknya. Pasti tiap tahun ada ustaz yang naik daun yang viral.
yang top segala jadwalnya tu. Tak bisa terlalu berharap. Sama. Maka kita biasa-biasa tu. Berharaplah sama Allah Subhanahu. Belum tentu apa yang awak inginkan tu sekarang itu yang sesuai dengan apa yang di hati awak. Maka hari ini kita harus banyak bersyukur, itulah kuncinya. Tapi berharaplah sama Allah, gantungkan harapan kepada Allah. Buka pintu hati manusia itu melalui Allah, sama anak itu juga didoakan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun dalam kehidupan ini tak bisa terlalu banyak meminta sesuatu, mengharapkan sesuatu. Kenapa? Kita ni hari ini manusia ni ya tidak mau mensyukuri apa yang sudah pernah kita dapatkan, kita miliki. Tapi apa yang terjadi? Dor menyesali apa yang tak pernah kita miliki. Ini penyakit kita. Cuma sesekali bersyukur kita kepada Allah apa yang sudah pernah kita miliki. Berapa tahun kita hidup, berapa nikmat Allah yang sudah kita raih, kita peroleh, kita dapatkan, kita cicip. Tapi doh kita yang mengeluh. Makanya sebaik-baik hamba itu adalah mensyukuri apa yang sudah pernah kita miliki, tapi bukan menyesali apa yang tak akan pernah kita dapatkan. Yang timbul apa? Kecewa. Karena mengapa kata guru-guru kita, Allah memberikan kau rezeki sesuai yang kau butuhkan, bukan sesuai yang kau inginkan. Ya kan, betul kan? Kita sekarang tidak. Yang tak kita butuhkan pun kita pinta. Karena Allah lebih tahu apa kebutuhanmu, bukan apa keinginanmu. Betul? Betul. Makanya apabila tak terkabul apa yang kita inginkan, itu tadi kecewa, stres, dan lain sebagainya. Maka Bu, ada di dalam syair dikatakan, ini dalam juga kajian. Ya. Dalam syair, jangan dipaksa berlari cepat, awas terjatuh, barang terhempas. Maksud dituju belum tentu dapat, benda di tangan habis terlepas. Maksud dituju belum tentu dapat, benda di tangan habis terlepas. Dunia tereng, dunia tereng, dunia kan sirna. Dunia semuanya itu. Kenapa? Sekarang awak ondak ikut-ikutan yang lagi-lagi tren. Kalau dulu ada istilah biar yang mampu asalkan boleh lorong. Betul tidak? Betul lah Bu Upik? Bu Upik betul tidak? Mana Bu Upik? Kalau sekarang apa tren? Biar rumah runtuh asalkan bapak cek. Kalau dulu biar rumah awak ada runtuh asalkan dasar boleh lorong. Kalau sekarang biar rumah ada runtuh asalkan pakai PCM. Apa yang terjadi? Bonda yang sudah betul-betul di tangan awak, kereta yang sudah ada di tangan awak, vario sudah ngos-ngosan awak mengkreditnya 3 tahun ke 2 tahun. Datang kawan, kak ganti kakak, itu tak cocok lah kakak memakainya itu. Dijual lah vario, di DP-kan ke PCX. Begitu 4 bulan di kredit datang Covid, habis. Kereta vario sudah tagade, kereta PC kono tarik dia. Itu tadi. Jangan dipaksa berlari cepat. Ya. Awas terjatuh badan terhempas. Kita ni doh nang onda ikut trendy, nang onda happy. Apa yang terjadi malam tahun baru bosan lah. Banyak orang yang pergi. Bajalani. Ya barapun pun di tangan pergi. Begitu sampai ke rumah poning, boras sudah habis. Maka hot trend. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, apa lagi pesan Sayyidina Ali kepada kita, Bu? La yahubu illa damba. Jangan merasa dihantui akan dosa-dosamu yang lain. Apa pahamnya, Bu? Jangan kita merasa pesimis tentang perbuatan dosa yang pernah kita lakukan, baik di waktu kita muda maupun di waktu kita masih lalai untuk mengamalkan, menjalankan perintah Allah.
Ya, ayolah cik wirid tak lalu ko lagi dek. Kalau ku rasa aku ni borat ni dapat ampunan ini dek. Kalau tak ingat aku masa muda aku ni nan jahat, aku ni nan nakal, nan sagala nang tak elok nak aku rojokan. Tak bisa begitu. Makanya di dalam kitab Nasuhul Ibad, Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani mengatakan, Bu, ada konsep agar hidup kita ni bahagia. Yang pertama katanya, untuk dosamu, untuk kesalahanmu masa lalu, ingat. Diingat supaya apa? Supaya mawas diri, introspeksi diri, tidak jatuh ke limbah yang sama, pohon pisang tak berbuah 2 kali. Itu pahamnya. Dan untuk kebaikanmu, lupakan mengapa? Supaya jangan timbul takabur, sombong, mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah kita lakukan. Yang ketiga, urusan dunia tengok ke bawah, urusan akhirat tengok ke atas. Tentu paham. Ya? Jadi, jangan kita merasa dihantui dengan dosa kita. Kenapa? Kita yakin dan percaya Allah itu maha menerima taubat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Bersegeralah kepada ampunan Allah. Ya, asalkan satu kuncinya, Bu, jangan lakukan dosa syirik. Apa dosa syirik? Mensyarikatkan Allah, menduakan Allah. Jangankan Allah, Bu, yang innaka ala kulli syai'in qadir, berkuasa atas segala sesuatu. Lillahi ma fis samawati wal ardh, apa yang ada di langit dan di bumi milik Allah, semua milik Allah. Allah tak ingin kita hambanya untuk menduakannya, mensyarikatkannya. Ya, apalagi kita manusia ni. Kita pun sekarang suami kita sendiri pun tak hendak dibagi 2 hati kita. Apalagi Allah, mohon maaf, yang maha segalanya, yang menciptakan kita. Tentu Allah tidak mau dia dibagi cintanya kepada yang lain, kepada yang sesuatu yang lainlah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka, Bu, kuncinya jangan pesimis dengan ampunan Allah. Kita yakin dan percaya kita banyak dosa, tapi Allah lebih banyak lagi ampunan. Makanya menurut pendapat para ulama, termasuk para sahabat Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, supaya timbul mawas diri, supaya timbul kekhawatiran dalam diri kita ni tentang dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu ataupun sekarang, maka ada beberapa pesan yang disampaikan mereka kepada kita, ya, orang-orang yang beriman ini. Yang pertama, Bu, kalau engkau mampu menangis mengingat dosamu, maka menangislah. Begitu dah, Bu. Ada tip yang pertama, kata Sayyidina Abu Bakar, tip yang pertama menangis kita, Bu. Ini kalau ikut ada istighosah, ikuti tu. Ada ustaz-ustaz ni kan pandai dia kan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mohon ampunan kepada Allah, minta ampunan kepada Allah. Ingat, Bu, kesalahan dosa-dosa kita yang lalu, Bu. Ingat. Dosa kita di waktu kecil dulu, di waktu remaja. Dosa kita memperlakukan orang tua kepada orang tua. Ingat, Bu, menangis lawak. Ustaz ni pandai dia, menggugah hati dan perasaan kita. Astaghfirullah. Ingat, Bu, dosa ibu dulu melanggar perintah Allah, tidak melaksanakan perintah Allah, penuh dengan kemaksiatan. Menangis tu kalau astaghfirullah. Ingat, Bu, dosa kita sama suami. Dok nang ibu jawab bapak tu, nang elok pun kau tunjukkan, ibu bilang lah tak apa, betul tidak? Timbul, Bu, penyesalan, menangis. Walaupun lu begitu. Kadang mengapa? Ada orang karang, Bu, memang tak bisa dia menangis di kesendirian, tapi menangis dia di keramaian. Ini adalah arti positif. Tapi sebetulnya, Bu, lebih baik nak menangis di kesendirian tengah malam. Cuma payah garang, eloknya kang menangis. Astagfirullah.
tersingguk-singguk. Ocik, tanya Ocik, ku tengok begitu ustaz tu menggugah hati kita untuk beristri, tersingguk-singguk Ocik ku tengok. Begitulah ketika wadik. Begitu ku coba, kata ustaz tu ingat dosa yang lalu bu, dosa terhadap orang tua, dosa terhadap perintah Allah, dosa terhadap suami. Tapi tak bisa ku ingat-ingat. Yang teringat aku, tahianku je belum ku bayar. Itulah dia. Ada pula kadang awak tak payah menangis. Dia tengok kawan menangis, tengok dia menangis, buat menangis. Astagfirullah. Kakak tadi tersingguk-singguk, kita tengok. Macam mana tak tersingguk-singguk aku? Ku tengok kiri menangis, kanan menangis, aku buat menangis. Ada saja. Kalau perlu begitu. Itu tip yang pertama. Kalau perlu kita di keramaian, di tengah-tengah berzikir, tangis, adukan sama Allah. Yang kedua lagi, aku kata Sayyidina Abu Bakar bu, untuk kita supaya optimis mendapatkan ampunan tadi, kaji kita ni, iya, tidak ada salahnya bu ketika kita malayat pegang jenazah tu. Kalau sudah awak lah pula, mengapa dingin? Ya Allah, beginilah aku besok ya Allah ya Rabb. Itu yang dilakukan mengapa? Supaya timbul kekhawatiran dalam diri, supaya timbul optimisme, kita ni pasti mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi hari ini bu, kalau kita pergi malayat, yang kita lakukan hari ini batanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa yang penyakit abang tu tadi kakak? Tak tahu aku ada. Dari jam 8 elok dah lagi dia. Minum kopi kami sama-sama makan roti. Tiba-tiba tadi gini lah dia. Kami lahirkan kau masa kita ada lagi. Oh, entah habis bertanya. Kemana ya abang ni tak secara dikabumikan? Ke belakang tu lah. Ditanya sama dan bertanya. Itu bukan kelakuan. Sementara Quran yang di belakang jenazah, di kepala jenazah itu bertumpuk tanah membaca. Nama membaca siapa? Nama membaca ahluha, keluarganya. Kita dah bertanya. Ini tentu salah. Maka didoakan, berzikirlah. Nah, ibu-ibu yang dimati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang kedua, ada kata Imam Abu Atiyah. Apa kata beliau? Tidak ada salahnya bu kita dalam mengingat optimisme mendapatkan ampunan sambil kita introspeksi diri, mawas diri. Tidak ada salahnya, kata beliau, sesekali kita bungkus tubuh kita ni dengan kain kafan. Kenapa? Karena ulama-ulama dulu, ahli-ahli sufi bu, macam Imam Hasan Al-Basri, tempat sujud mereka, tempat solat mereka, di samping itu digali orang ke kuburan. Agar apa Ustaz? Agar mereka senantiasa merasa dalam kekhawatiran yang namanya kehidupan ini pasti berakhir. Begitu dia solat pula, siap solat, bangkit dia. Begitu azan, Allahu Akbar, bangkitlah dia. Diceramahi dia sendiri bu. Imam Hasan Al-Basri, masih bisa kau beribadahkan, masih bisa kau solatkan. Macam mana kalau kau lagi tak bisa bangkit lagi? Itu dia, timbul mawas diri. Maka kita pun tidak ada salahnya kalau kang buat gali kuburan, payah kang. Tidak ada salahnya kita pergi kita ke kode dia pun namanya. Di pajak kawat ni bolikan kapan 5 lapis kalau untuk perempuan, 3 lapis untuk laki. Bungkus, masukkan boda, ambil kapas tumpat hidung ibu. Bakacu ibu. Ya Allah ya Rabb, Allahu Akbar. Begini ya Allah jadi mayat ni. Barulah timbul dalam hati, inilah mulut yang lantam tu ya Rabb. Inilah yang sering menyombong-nyombongkan diri, menyombongkan harta suami, menyombongkan harta 7 turunan, padahal dia turunan ke-8 dah habis saktonya. Ya. Ini ya Allah diri nang suka merajuk dalam pengajian. Kalau tak dapat job, nang suka menjawab suami. Timbul mawas diri, timbul kesadaran diri, timbul kekhawatiran dalam diri. Insya Allah, mudah-mudahan
Mengapa? Ini Imam Abu Atiyah mengatakan agar timbul ketakutan dalam diri ini supaya konsentrasi fokus kita menghadap Allah dalam beribadah, karena tidak ada jaminan dalam hidup ini kapan kita mati. Maka kita lakukanlah demikian. Tak berapa lama nak pun datang. Mak, tengok astagfirullah. Apa yang kau jawab ni kau? Tapi tahu kau diusul ustaz yang ceramah malam Jumat tu. Ustaz nak bocah pula nak ikut kata. Janganlah pula ikut kerana aku bocah bayar. Ini pula nak ikut hojo kan. Kenapa? Karena ini kata Imam Abu Atiyah agar timbul mawas diri, optimisme kita mendapatkan ampunan. Apa tak ada salahnya sesekali-sekali kita rubah diri kita menjadi mayat, bungkus. Kenapa? Masih bisa kita lagi bangkit. Tapi kalau sudah mati betulan, tak ada cerita lagi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi ungkapan dari Imam Abu Atiyah, Bu. Mengapa sah? Beruntung kita hari ini, Bu. Setiap perbuatan dosa, maksiat, kesalahan yang kita lakukan, yang dia berakibat dosa, itu mohon maaf hari ini Allah masih sembunyikan. Hari ini Allah masih simpan aib kita, Bu. Maka di dalam kitab saya baca, la yaghfu lil khotoya ya Rabb. Kenapa? Andai setiap kesalahan dosa yang dilakukan oleh manusia kita ni lah, Bu, itu Allah ganti dari Allah Allah jadikan dia dua bentuk. Yang pertama, setiap kita melakukan dosa maksiat yang berakibat dosa, Allah ganti dengan berbau yang tak sedap, bau busuk lah begitu. Atau yang kedua, Allah tempelkan sebosah guli di kuning kita. Kalau nam penuh kuning ke bahu, kalau setiap melakukan satu kesalahan dan dosa, meninggalkan solat, apalagi meninggalkan perintah, menjawab suami, bakalai dan lain sebagainya. Maka apa kata Imam Abu Atiyah? Tentu tidak ada manusia yang hendak duduk sama ibu. Tak ada manusia duduk sama awak. Setiap melakukan salah bau busuk, setiap melakukan kesalahan ditempel guli di kuning. Yakin dan percaya, Bu, masjid sunyi. Yakin dan percaya pengajian sunyi. Begitu malam Jumat kuning lah Ibu Elpina. Kemana ya jamaah ni tekam? Ya, begitu didatangi ke rumah satu-satu. Oi, bang, apa kamu tak mengaji? Tak nampak kakak ini kuning. Apa dosa kau? Tadi ku jawab abang tukar. Bu, habis putus. Tapi mengapa Allah masih sayang sama kita hambanya? Allah simpan aib kita, Allah tak buka aib kita. Maka mengapa kita membuka aib-aib daripada saudara kita? Inilah kelemahan kita, ya, selaku manusia. Maka simpan aib saudara kita. Kenapa? Karena Allah masih menyimpan aib kita. Andai dibuka Allah ini, Bu, tak ada kita yang suci. Saya sendiri pun tak menjamin. Dibuka Allah ini aib kita, tohobang kita masing-masing ini. Tohobang kita, Bu, tohobang. Dibuat Allah tadi saya bilang tempelan bau busuk. Unang bau ulah kaya. Apa dosa kau hojokan? Elok kakak bah kata. Kakak pun bau uci habis bakalai tak jemaah. Maka alhamdulillah Allah masih simpan aib kita. Tak Allah bukakan hari ini aib kita. Ya? Itu yang kedua. Yang ketiga, Bu, apa lagi pesan Sayyidina Ali kepada kita? La yastahi jahilun ayyan sala amma la ya'lam. Jangan malu bertanya tentang apa yang tidak engkau ketahui. Kita dalam hidup ini, Bu, jangan malu bertanya. Tapi jangan pula gilo hambah doh nalah saban soing batang. Batanyo saja. Tigonya kata orang tipe orang manusia yang bertanya ni. Yang pertama katanya, ya, memang tak tahu ditanyakannya. Pula paten. Dijawablah pula. Ada pula asyik nak batanyo saja ke hujud. Sampai ditanya pun tak masuk akal. Ustaz, boleh bertanya? Boleh, Bu. Kalau bisa saya jawab. Terkonang hati ke Ustaz, Nabi Adam sama Siti Hawa, siapanya Tuan Khadijah? Kan? Ya, tak ada manusia. Ya, Tuan Khadijah langsung Allah lah, Bu.
Ditanya Tuan Kadi, silingkan dia pernah ditanya, tak diingat lagi siapa menikahkan dia. Ibu saya menikahkan ibu saya, tahu aku saja. Ini ditanya Nabi Adam. Jangankan atoknya, dia sendiri pun nanti nikah, tak diingat Tuan Kadi saya. Apa dia macam saya nikah ke Sungai Payang, tak kenal saya Tuan Kadi. Tak hafal saya. Ya. Ada pula purak-purak batanya. Nampak buat macam mentes. Masing-masing jamaah ni bu. Ada pula jamaah ni bu, kalau ceramah motan. Ya, macam nang kosong tatapan. Ya kan? Ya kan? Begitu ditanya, aku tengok tadi motan nyo kakak menokan ceramah ustaz tu. Tak nama motan aku, nama lamunnya aku tu. Ya, ada pula asyik mengangguk saya, mengangguk. Ustaz tu dia baca ceramah, kakak mengangguk saja, faham tak kakak? Tidak, kata. Jadi bu, la yastahi jahilun, jangan malu bertanya tentang apa yang tidak ketahui. Dan jangan pula jadi manusia yang sok tahu. Ada ni manusia ni bu, dari mulai Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, sampai Donald Bebek pun dia tahu. Iya, manusia segalanya tahu. Ada pula memang sok tahu, tapi kalau ditanyakan kalau tak salah kata. Iya, tahunya kakak siapa tu lagi tak pulang-pulang. Iya tahu aku kalau tak salah. Kalau tak salah ni kata. Ada pula di pasar dah batanya saja. Dari mana kakak? Dari pajak. Ikan apa kakak boleh? Ikan gombong. Anak kakak perapokan itu. Anak aku boleh lah dek. Cukup rupanya tu kak sekilo. Cukup lah berduanya kami. Abang. Tapi aku tengok abah tu kuat abang dia muncung bot. Segala dia tahu. Aziz batanya saja. Dan begitu juga kalau ceramah ni tak boleh lama-lama macam kami ni. Ya. Kalau Ustaz Somad katanya 60 menit, kalau kami pula ya 35 menit. Ikan sopat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Khutbah pun begitu juga bu, tak boleh lama-lama. Ini kadang ada ustaz-ustaz ni kan kalau dah ceramah dia suruh tak menentu. Jamaah ni bu, otak manusia ni kata penelitian 1 jam je dia normalnya bisa menangkap isi ceramah. Tahan. Tapi kalau sudah kalamuan kan apa mereka ustaz ni kan kalau khutbah Jumat dia polan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Aku tu awak tidur. Maka kalau saya khutbah bu koncang-koncang saya. Innallah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Cegak kamu. Ya, ini pula kan polan-polan. Tahulah jamaah ni kekuatan fisiknya masing-masing. Mulailah cagak 1. Agak lama sikit cagak 2, lama-lama tersadar. Ibu sana ya, ibu Sinta ada. Bagus-bagus.